Halo Sobat Ngotak, kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan soal asli UTBK tahun 2026. Kali ini ada soal pengetahuan kuantitatif yang katanya itu muncul di hari kedua kemarin, tapi di sesi 2 ya teman-teman. Nah jadi ini adalah soal PK, yang mana kalau teman perhatikan ini berhubungan dengan fungsi kuadrat ya, dimana kita diminta untuk menghitung nilai fungsi. Di sini diberikan FA tambah B sama dengan FA tambah FB tambah F3. Terus diketahui bahwa nilai A itu lebih besar daripada B, terus kita disuruh untuk mencari nilai A-nya berapa, gitu ya. Di sini ada 3 soal yang serupa seperti itu, cuman caranya sama. Jadi kita coba untuk mengerjakan dari soal nomor 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, soal nomor 1 sebenarnya ini enggak terlalu susah. Jadi teman-teman menggunakan persamaan yang diberikan, terus teman-teman perhatikan variabel bagian dalam dari fungsinya ini. Jadi teman-teman tinggal cari nilai dari setiap fungsi ini dengan mensubstitusikan bagian dalam ini ke dalam pengganti X gitu ya, sebagai pengganti X dia. Nah, jadi kan kita punya fungsi X kuadrat ditambahkan dengan BX. Nah, karena kita mau cari ini hasil dari setiap fungsinya, berarti kita cek satu-satu dulu ya. Mulai dari FA tambah B dulu kita cari yuk. A tambah B, artinya nanti kita masukkan ke dalam sini, tinggal ganti semua X itu dengan A tambah B. Maka nanti kita peroleh tambah B dikuadratkan ditambah dengan B kalikan dengan A tambah B. A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Ditambah dengan, nah yang ini tinggal kita kalikan pelangi, kali ke dalam ya teman-teman. B kali A jadi AB ditambahkan dengan B kuadrat. Tinggal kita samakan, kalau ada yang sama A, kita tetap tulisin A kuadrat tambah. Untuk AB nya ada 2AB dan juga AB ya teman-teman. Kita jumlahkan jadi 3AB. Nah kemudian ada B kuadrat sama B kuadrat. Kita totalin dapat 2B kuadrat. 2B kuadrat. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita butuh FA nih. Yuk kita cari FA. Berarti FA itu adalah fungsi fx ketika variabel x-nya itu diganti dengan A semua. Ini kita ganti A, maka nanti kita peroleh ditambahkan dengan B kali A, berarti jadi AB ya. Itu untuk FA. Kemudian kita cari FB-nya. F variabel kita ditambah dengan kuadrat lagi ya teman-teman. Jadi x ini diganti B, berarti kan muncul B kali B tuh. B kali B berarti B. Nah ini bisa kuadrat. Nah terakhir kita tinggal cari nilai F3. Nah kita ganti variabel x dengan angka 3. Kita dengan 3B. Oke, kita udah punya keempat nilainya ini. Tinggal teman-teman substitusikan ke dalam bentuk persamaan ini, kedua-duanya ya. Oke, kita masukkan ke dalam, berarti kita punya F A tambah B sama dengan FA ditambah dengan FB ditambahkan dengan F3. Oke, tinggal kita ganti. FA tambah B nya ganti dengan ini, tinggal teman-teman masukkan, berarti A kuadrat ditambah dengan 3AB ditambah dengan 2B kuadrat sama dengan FA. FA teman-teman masukkan yang ini, berarti kita punya A kuadrat ditambah dengan AB tambah dengan FB, teman-teman ganti dengan ini 2B kuadrat. 2B kuadrat tambah dengan F3. F3 teman-teman masukin yang ini, 9 ditambahkan dengan 3B. 9 tambahkan dengan 3B. Oke, tinggal kita sederhanakan. Ini ada yang bisa saling menghilangkan, A kuadrat dengan A kuadrat. Pas pindah ruas nanti saling mengurangkan sehingga hasilnya 0 itu ya. Kemudian ada 2B kuadrat juga. 2B kuadrat bisa saling menghilangkan juga. Nah, berikutnya tinggal kita satukan yang tidak bisa saling menghilangkan. Ini ada 3AB. Kemudian ada min AB. Terus ada 3B yang sama-sama 3B nya pindah ruas jadi minus ya. Jadi minus 3B sama dengan 9. Kita sederhanakan berarti jadi 2AB min 3B sama dengan 9. Oke. Variabelnya bisa kita keluarin, variabel B-nya B kalikan dengan 2A min 3 sama dengan 9. Dapat kita perkalian dua buah bentuk. B dikalikan dengan 2A min 3 sama dengan 9. Nah, karena tujuan kita itu mau cari si A,
Berarti supaya mudah kita pecah aja nih. Cari perkalian dua angka yang kalau dikalikan itu hasilnya bakalan jadi 9. Berarti kan kemungkinan perkaliannya itu ada 2 buah. Bisa 1 kali 9. Bisa juga kita ambil si 3 kali 3. Nah, tapi hati-hati di sini teman-teman. Di sini ada syarat, katanya A itu lebih besar daripada B. Berarti B itu bilangan yang kecil. Nah, kita cek pakai kemungkinan pertama. Kemungkinan 1. Nah, kalau pakai kemungkinan pertama, kita ngambil yang 1 kali 9 tuh. Yang 1 kalikan 9. Nah, yang kita anggap sebagai angka 1 itu adalah si B-nya gitu ya. Nah, tadi kan kita punya B kali dengan 2A min 3 sama dengan 9. Nah, si B ini kita anggap 1 nih nilainya karena lebih kecil dari A ya. Nah, berarti yang ini nilainya 9 kalau dikalikan. Coba kita kalikan berarti dapat 2A kurangin 3 sama dengan 9, berarti 2A sama dengan 12, dapatlah kita A-nya sama dengan 6. Nah, jadi memenuhi syarat nih guys. Nah, yang kemungkinan kedua juga kita cekin tuh. Kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan kedua itu kalau si angka 9 itu diperoleh dari hasil perkalian 3 dengan 3. 3 kali 3 gitu ya. Nah, maka kita punya B kalikan dengan 2A min 3 itu sama dengan 9. Ini kita anggap nilainya 3, yang ini nilainya juga 3 kita anggap. Nah, berarti kalau kita cek, berarti kita punya 2A kurangin 3 sama dengan 3, berarti 2A sama dengan 6, berarti dapat A-nya 3. Ternyata ketika kita pakai kemungkinan yang kedua yang 3 kali 3 ini, nilai B-nya itu dapatnya 3, nilai A-nya sama dengan 3 juga. Nah, ini tidak memenuhi ya guys ya untuk kemungkinan kedua. Kenapa dia tidak memenuhi? Karena syarat dari soal A-nya itu harus lebih besar daripada B. Maka jawaban untuk soal ini yang memenuhi itu adalah yang kemungkinan pertama tadi, yaitu ketika si angka 9 diperoleh dari hasil perkalian 1 dengan 9, di mana B-nya kita peroleh nilainya 1 dan A-nya kita peroleh nilainya 6. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 6. Oke, jadi ini tidak memenuhi ya. Oke. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua tipenya itu masih sama ya teman-teman. Jadi kita diberikan fungsi kuadrat, kemudian ada persamaan yang melibatkan fungsi. Nah, sekarang pernyataannya itu adalah A adalah bilangan real positif. Maka tentukan nilai A gitu ya. Oke, sama. Jadi ini harus kita cari dulu. Sama dengan ditambahkan dengan AX. Kemudian teman-teman lihat persamaan yang diberikan tuh ini. Berarti yang perlu kita cari itu adalah nilai FA tambah 1 dulu. A tambah 1 berarti ganti X. A tambah 1 kuadrat ditambahkan dengan A kalikan dengan A tambah 1. Oke. A tambah 1 kuadrat kita ditambahkan dengan 2A tambahin 1. Tambahkan dengan A kuadrat ditambahkan dengan A. Kita sederhanakan, A kuadratnya 2 kuadrat. 2A ditambah jadi 3A plus 1 di bagian ujungnya. Oke, kita lanjut. Next kita butuh FA nih. Yuk kita cari FA. Dan kuadrat ditambah A dikalikan dengan A kalau kita masukkan ke fungsi. Nah, ini berarti sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga kita peroleh 2A kuadrat nilainya. Oke, berikutnya kita cari F1. Berarti kita peroleh F1 kuadrat ditambah dengan A kalikan 1. Berarti kita dapat 1 ditambahin A. Itu untuk nilai F1. Nah, yang terakhir untuk 4 kita nggak perlu masukin ke fungsi ya. Karena 4 ini udah konstanta aja kata soalnya dari persamaan gitu ya. Oke, kita masukin ke persamaan kita. Berarti kita punya FA tambah 1. FA tambahin 1 sama dengan FA ditambahin F1 ditambahkan dengan 4. Oke, kita masukkan FA tambah 1 itu nilainya ini teman-teman. Kita ganti, berarti jadi 2A kuadrat ditambahkan dengan 3A tambah 1 sama dengan, untuk yang FA kita ganti jadi ini, yang 2A kuadratnya. Ini jadi 2A kuadrat. 2A kuadrat untuk F1 itu nilainya adalah 1 tambah A yang di sebelah sini. 1 tambahin A plus 4. Kita lihat mana yang bisa saling menghilangkan. Ini ada 2A kuadrat bisa saling menghilangkan.
Kemudian kita kumpulkan yang A dengan A nanti, berarti 3A sama A, kita pindah ruasin yang A nya ini aja ke kiri. Nah di sini juga ada 1 ya teman-teman, ini bisa saling menghilangkan juga, saling coret, ini nanti hasilnya 0, berarti tinggal menyisakan 3A dikurangin A sama dengan 4, berarti kita punya nilai 2A sama dengan 4, sehingga nilai A nya diperoleh sama dengan 2 gitu. Jadi lebih mudah daripada soal nomor 1 tadi ya, sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah A sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu masih sama ya teman-teman, ini masih merupakan fungsi kuadrat. Nah sekarang yang diminta itu adalah nilai dari GK tambah 2. Jadi untuk soal ini tuh sebenarnya kita cuman tinggal substitusi K tambah 2 itu ke dalam fungsi kuadrat ini dengan mengganti nilai X nya ya. Jadi X nya tinggal kita ganti dengan K plus 2. Nah, yuk kita selesaikan. Kita punya KX. Nah sekarang kalau tinggal teman-teman ganti kuadrat kurangkan K kali dengan K plus 2. 2 kuadrat itu kalau kita jabarkan dapat K kuadrat ditambah dengan 4K ditambahkan dengan 4 dikurangkan dengan K kuadrat dikurang dengan 2K gitu ya. Nah ini ada yang bisa saling menghilangkan, si K kuadratnya bisa saling menghilangkan. 4K dikurangkan dengan 2K, kita dapat jawaban berupa 2K, masih ada variabel K nya ya, ditambahkan dengan 4. Nah karena di soal ini nggak ada keterangan nilai K nya berapa, berarti jawaban akhir untuk pertanyaan GK tambah 2 itu adalah 2K tambah 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2K plus 4. Selesai. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini untuk soal PK hari kedua sesi 2. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.